Alright, hello everyone. Welcome back to Kusut Podcast. Honestly, lama sekali ya kalau misalnya kita produce video ya. Saya benar-benar minta maaf karena susah sekali untuk kerja dari time zone UK lalu cocokin time zone Indo karena teman saya yang bekerja dengan saya itu pastinya ada di Indo dan saya ada di UK. But anyway, today is the day saya akan coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi sebelum saya jawab semua pertanyaan ini ya, saya sekali lagi selalu ingin tekankan disclaimer ini. Number one, saya tidak mengeklaim bahwa saya tahu semuanya. Saya menjawab semua ini berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengetahuan saya di UK, dan berdasarkan praktis saya dan teman-teman saya yang juga ada di bidang ini. Jadi namanya pengetahuan, namanya research dan science itu akan selalu ever evolving, dimana kayak dia tidak akan berhenti untuk berkembang. Jadi informasi yang saya dan teman-teman saya punya sekarang inilah yang bisa saya bagikan ke kalian semua juga. Jadi selalu take this advice with a grain of salt. Nomor 2, karena pertanyaannya sangat luas dan generik, saya pun juga bisa menjawabnya cuma dari angle luas dan generik. Pastinya di bidang kita, konteks itu penting sekali, konteks matters. Tapi saya pun juga mengerti bahwa ini adalah Q&A, jadi pastinya orang tidak bisa memberi kita novel hidup mereka, dimana kayak mereka menjelaskan semuanya dari kecil, lalu lingkungan mereka, lalu sekitar mereka dan lain-lain. Jadi pastinya pertanyaan ini telah diberikan secara general dan saya pun juga hanya bisa menjawabnya secara general. Tapi beda konteks pastinya akan mengefek jawaban itu sendiri. Jadi saya akan selalu menjawab ini contextless, dimana kayak saya benar-benar tidak tahu dan saya tidak tahu pengecualian kalian, saya tidak tahu sisi-sisi yang sangat unik ke kalian. Dan nomor 3, finally, sebuah poin itu bisa diperluas atau dipersempit sebagaimana kita mau. Jadi misalnya kita ngomongin sebuah apel gitu ya, kita bisa ngomongin sebuah apel itu jadi satu buku yang sangat tebal, atau kita bisa ngomongin apel di dalam satu kalimat. Inti poin saya untuk ini adalah semua jawaban saya berusaha saya kemas sesingkat, padat, dan jelas mungkin yang saya bisa. Jadi saya harap 3 disclaimers itu jelas. Setiap kali kalian dengarkan saya menjawab sebuah pertanyaan atau menjelaskan sesuatu, saya harap kalian bisa ingat 3 poin ini. First question itu dari Jessie J88. Halo Kak, boleh nggak bahas bentuk-bentuk trauma dan cara mengatasinya? Makasih Kak. Thank you Jessie. So, pertanyaan ini itu sama halnya kayak tanya, boleh nggak bahas apa itu hidup? Pertanyaan ini itu sangat besar dan sangat luas. Dan juga kurang tahu konteksnya itu maksudnya lebih maunya diarahkan kemana. Tapi saya sudah tulis beberapa poin tentang trauma. Jadi hopefully it is sufficient for now. Jadi nomor 1, trauma di hidup kita itu inevitable. Inevitable itu berarti tidak ada yang namanya hidup itu trauma free atau bebas dari trauma. Semua hidup kita itu pasti punya trauma. Jadi trauma itu bukan black and white gitu ya. Trauma itu kayak spektrum. Pastinya trauma yang kecil-kecil itu ada di kehidupan sehari-hari kita. Dan saya akan jelaskan ini sebentar lagi. Dan juga ada trauma itu yang sangat ekstrim seperti PTSD atau CPTSD, Complex Post Traumatic Stress Disorder. Jadi nomor 1 yang paling penting itu untuk tahu bahwa trauma itu mutlak di hidup kita. Hey guys, editing Mel here. Ini saya lagi edit videonya dan saya benar-benar hanya ingin nambahin beberapa poin dan saya hanya ingin secepat mungkin selesaikan video ini. Over the weekend, saya sempat lihat video ini online. I think the slightest things are traumatic now. You find people talking about being traumatized by things that are merely upsetting. On the surface, that might seem harmless, but I don't think it is because it's part of a broader cultural trend, I think, to see difficulties as major life crises, to self-diagnose, to see common struggles as signs of psychopathology, and the idea that trauma could be almost anything fits right in there. What problems arise from the overuse of the word trauma? It undermines the word itself. There are some people who are seriously traumatized and can't get over those events, and those people often need help. It takes the responsibility away from how we feel and how we react in life. Dan again, saya sama sekali tidak
tidak setuju sama dia, saya setuju sama dia. Saya juga mau tunjukin kalian satu video ini. But it's just a very fascinating thing because we tend to think about like childhood trauma as being like big T trauma, like I was sexually abused or something like that, which, you know, I had a wonderful childhood. I never would have used the T word to describe anything that happened to me in my childhood. But then there's like, nobody escapes childhood social injury free. We all have trauma, whether it's like we're not picked up at the right time or we're, you know, ignored at the wrong time or what have you. And so we all, you know, nobody escapes childhood trauma free is what I've learned. And so and again, saya tidak setuju dengan satu atau lainnya, saya setuju dengan dua-duanya, dan saya akan offer pemikiran saya dan apa yang saya maksud dengan tidak ada hidup tanpa trauma dan tidak ada hidup tanpa traumatic events, if you will. But saya akan jelaskan semuanya dulu. Jadi back to the original video, lalu nanti at the end of the video saya akan kembali. So editing Mel will come back at the end of the video. Now, kalau misalnya trauma itu inevitable ya, berarti sudah pasti ada di hidup kita. Yang paling penting kita coba lihat itu dari trauma itu selalu yang kita sebut snowballing. Snowballing singkatnya aja, itu kalau misalnya kita lihat bola salju, misalnya kalian punya bola salju sekecil ini, lalu kalian gelinding terus itu bola saljunya, maka dia waktu kalian selesai menggelinding bola salju itu akan menjadi lebih besar lagi karena kalian terus roll dia di atas salju. Jadi dia membuat dia kayak tumbuh terus. Jadi dibanding trauma itu sendiri, kayak traumanya yang kecil itu sendiri, yang lebih penting itu sebenarnya snowballing ini yang perlu kita lihat. Jadi misalnya contohnya ya, trauma kecilnya adalah kalau misalnya orang tua marah, mereka suka memukul, atau misalnya orang tua marah, mereka suka membentak gitu ya, atau mereka suka name calling, nyebut-nyebut nama ke anaknya. Ini cuma contoh ya. Memang secara action itu sendiri sangat kecil ya dibanding ke yang lebih ekstrim. Tapi kan snowballing ini itu kemana arahnya? Kalau misalnya dia misalnya dia di rumah dia sering takut, lalu dia ke sekolah, snowballingnya itu bagaimana? Dia mungkin karena dia takut sama orang di rumah, dan orang yang di rumah ini orang yang seharusnya melindungi mereka, paling cinta sama mereka, memberikan mereka hidup, memberikan mereka makan, memadai semuanya untuk mereka. Dan mereka ini adalah orang yang paling menyakitkan juga, maka mungkin mereka akan develop yang namanya takut akan close relationship, kayak close attachment gitu ya. Jadi mereka tidak punya attachment yang secure. Jadi mungkin kalau mereka ke sekolah, mereka juga akan menjauh dari orang karena mereka sudah takut sama orang. Dan dari sinilah snowballing itu. Kalau misalnya mereka di rumah takut, mereka di rumah nggak punya sekolah, di sekolah nggak punya teman, dan mereka lalu dibully, lalu mereka nggak bisa komunikasi dengan orang lain, tidak bisa mengungkapkan perasaan, tidak bisa terbuka, dan lain-lain. Snowballing inilah yang jauh lebih penting untuk kita perhatikan. Ada fenomena lain yang kita sering diceritain sama senior-senior kita dan profesor kita dulu, itu adalah aviation. Pesawat terbang. Jadi mereka selalu bilang pesawat itu presisinya sangat tinggi sekali, obviously, untuk keamanan, untuk budgeting, untuk destinasi, semuanya ya. Jadi mereka selalu bilang, misalnya mereka mau landing di satu kota, tapi mereka turun sedikit aja, setengah derajat atau 1 derajat, mereka akan end up landing di kota yang completely berbeda. Kalau misalnya mereka misalnya mereka seharusnya lurus begini, lalu mereka cuma setengah derajat turun, mereka akan lama-lama turun di kota lain. Meskipun itu terlihat sedikit sekali ya, bedanya kan lama-lama membesar. So in a way, kita tidak perlu terlalu sering mempertengkarkan bahwa trauma seseorang itu besar atau tidak, orang ini sebenarnya justifiable atau tidak kalau mereka bertingkah atas trauma mereka. Yang lebih penting itu adalah bagaimana trauma mereka ini, mau kecil mau besar, itu snowballing atau itu terhantam sedikit, jadi mereka itu terus ke arah yang kurang sehat. Jadi misalnya bola saljunya itu harusnya menggelinding lurus, kita dari kecil menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, lalu kita berhenti gitu ya. Jadi misalnya mereka kegeser sedikit karena sering dicercas atau sering dibentak gitu ya. Misalnya ini snowballnya ke sana. Mau ini cuma sedikit sekali dari ini, tapi kan mereka pelan-pelan akan selalu ke sana. Lalu mereka akan membesar ke arah yang tidak seharusnya mereka membesar gitu. Dan mereka seharusnya at some point kalau mereka sadar, mereka harusnya belok. Mereka tidak sadar, mereka tidak akan pernah belok. Dari poin kedua ini, lanjutlah ke poin ketiga. Bagaimana kita caranya belok? Well, firstly, kita perlu tahu bahwa kita perlu belok. Itu nomor 1 dulu ya.
dimana knowledge itu power, dimana kayak pengetahuan itu penting sekali. Kalau misalnya kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sehat, bagaimana caranya kita tahu kalau misalnya kita perlu belok aksi kita? Jadi pengetahuan itu sangat penting, dan pengetahuan ini datang dari mana ya? Pertama dari awareness, dari sadar diri, dari refleksi, apa yang di hidup kita itu lumayan konstan. Jadi misalnya kita selalu gagal keep up sama friendship yang stabil gitu ya, nggak punya pertemanan yang stabil. Kenapa ya? Saya kalau misalnya dalam posisi ini, saya selalu sangat takut. Dari situ kita mungkin bisa gali lebih dalam lagi, dimana kita lihat triggers. Jadi misalnya triggernya apa? Misalnya saya punya satu pasien, trigger dia itu diperintah. Padahal terlihatnya nggak diperintah ya, dan ini lebih ke transactional analysis therapy, dimana kayak waktu dia masih kecil, waktu pasien saya masih kecil, orang tua dia itu sangat bossy, dan bossinya ini sangat tidak sehat gitu ya. Jadi mereka sering merintah-merintah, tapi perintah-perintah ini itu tidak sehat dan semena-mena, misalnya seperti itu. Lalu sekarang pasien saya ini punya pasangan hidup, dan misalnya pasangan hidup ini hanya bilang, oh aku kan buang sampahnya keluar, kalau kamu bisa ambil sampah di dapur, aku bakal buang semuanya. Di otak dia, apa yang pasangannya ini sedang lakukan ke dia, itu sedang merintah dia, kayak, ya kamu ambil sampahnya ke dapur. Padahal menurut pasangan dia hanya bilang, kamu tolong bantu saya ambilkan itu. Tapi di wounded mind dia, di otak traumatized dia, itu seakan-akan dia sedang diperintah lagi. Jadi karena dia sudah melihat itu sebagai perintah, otak pasien saya ini sudah mikir bahaya. Karena waktu dia masih kecil, perintah itu selalu datang dengan semena-mena, kasar, dan tidak mementingkan perasaan dia gitu. Jadi sekarang dia sangat sensitif akan apapun yang terkesan atau terlihat seperti perintah. Jadi saya bilang di poin 1 ya, selalu berusaha untuk reflektif, untuk duduk dengan orang yang kalian percaya, atau duduk dengan diri sendiri. Kalian bisa record voice record kalian, terus kalian dengarkan kembali, atau kalian juga bisa tulis, lalu kalian bisa baca lagi di kemudian hari. Dan waktu kalian reflektif, sebisa mungkin mindset kita itu lebih ke curious, lebih ke ingin tahu, mencari tahu, lebih ingin belajar. Karena kalau mindset kita untuk judging, misalnya kita tulis, saya hari ini iri dengan teman saya, jadi saya dorong teman saya bla bla bla, whatever. Lalu waktu kita membaca itu dan kita sangat judgmental, mindset kita tuh lebih ke judgmental, kita akan benci diri kita sendiri, dan kita tidak akan suka melakukan reflective activity ini, dimana kayak semakin saya reflektif, semakin saya benci diri saya, dan semakin saya merasa jelek, saya semakin merasa ugly, buruk. Jadi saya semakin gak cinta diri saya. Jadi lebih baik saya gak melakukan ini, karena sebelum saya reflektif, I was completely fine until I do this. Jadi sebisa mungkin mindsetnya harus curious. Jadi misalnya saya iri dengan teman saya, lalu saya ingin mendorong dia. Jadi, kalau mindset kita itu curious, mencari ingin tahu, jadi kita bisa lebih melihatnya ke, kenapa ya kok iri itu membuat saya semarah ini, sampai ingin mendorong teman saya, atau saya ingin menyakiti dia. Kenapa ya? Apa yang dari iri ini sangat panas sekali di dalam saya gitu ya. Dan ini kan bisa kalian lakukan sendiri, dan kalian bisa lakukan dengan orang yang kalian percayai, itu terserah kalian. Dan juga dengan reflektif, tidak perlu untuk kita arrive to a conclusion straight away, dimana kayak kita harus tahu jawaban itu sekarang juga gitu. Itu bisa menjadi journey, itu bisa menjadi project, dimana kayak, oh hari ini saya merasa ini, kenapa ya? Lalu nanti suatu hari lagi, oh saya hari ini merasa tenang, padahal saya juga iri. Jadi meskipun dua insiden ini saya iri, tapi saya tenang di sini dan saya tidak tenang di sini. Kenapa ya? Lalu lagi, oh hari ini saya melihat orang yang reaksinya mirip seperti saya, dan saya tiba-tiba langsung teringat waktu saya masih di SMA dan teman saya melakukan ini, lalu guru saya melakukan ini, bla bla bla. At some point kita bisa arrive ke conclusion sendiri pada waktunya, tapi tidak perlu hari itu kalian reflect, hari itu juga kalian menemukan jawabannya. Now, next point, kita ngomongin tentang awareness gitu ya. Dan kita akan pertanyaan awalnya kan, boleh nggak bahas bentuk-bentuk trauma dan cara mengatasinya. Trauma nomor 1 yang mungkin kalian bisa mulai, tapi pastinya ini tidak lebih penting dari trauma-trauma lainnya. Ini hanya trauma yang
mungkin paling mudah untuk kita telusuri, untuk kita lihat gitu ya, itu adalah generational trauma. Ini kenapa season 1 Kusut Podcast, link down below, itu kita bahas parenting. Karena itulah sumber hidup untuk kita semua. Mau itu untuk orang tua kita, mau itu untuk kita, mau itu untuk anak kita. Mereka dilahirkan oleh kita, jadi mereka memulai hidup dengan kita. Apapun yang kita bawa dari orang tua kita cenderung akan bawa ke mereka. Dan apa yang mereka bawa dari kita, mereka cenderung bawa ke anak mereka sendiri, and so on and so forth. Jadi generational trauma ini sesuatu yang kalian bisa lebih aware lagi, lebih coba lihat lagi, dan kalian bisa lihat dari generational trauma ini apa aja mereka, lalu bagaimana ini mengefek kalian, bagaimana mereka reaksi ke hal-hal yang buruk, mereka reaksi ke hal-hal yang kurang menyenangkan, lalu apa yang kalian masih simpan, kalian adopsi dari orang tua kalian, dan juga apa yang kalian mau buang dari itu semua, bahwa orang tua kalian mungkin sudah mencoba yang terbaik untuk mereka sendiri, tapi kalian mempunyai visi misi yang berbeda dari orang tua kalian, dan kalian tidak akan teruskan atribut-atribut ini. And so next yang saya mau bicarakan lagi dengan trauma adalah, kita selalu bilang di praktis kita ya, the age that you enter trauma is the age that you'll function. So in a way, umur dimana kita masuk ke dalam sebuah trauma itu umur dimana kita akan stuck dan berperilaku sebagai di dalam inkubasi itu sampai kita sadar bahwa kita berfungsi di dalam trauma, dan kita akhirnya lompat keluar dari inkubasi ini. Jadi bayangkan trauma itu sebuah kereta, lalu say umur kapanpun kalian masuk trauma, say umur 9 tahun gitu ya, jadi kalian kayak di-push di train ini, dan kalian akan terus berfungsi hidup di dalam kereta trauma ini, sampai akhirnya kalian sadar, oh aku di dalam kereta trauma, maka kalian keluar dari kereta itu. Saya punya banyak sekali contoh ya, cuman satu yang saya ingat itu ini. Jadi dulu saya pernah punya pasien, dia umur 58 tahun. Dia datang ke kita karena dia bilang setiap kali ada orang teriak, atau setiap kali ada orang naikkan nada bicara mereka, dia langsung shutdown. Jadi dia langsung tiba-tiba nggak bisa fungsi. Lalu apapun yang terjadi, kalau misalnya dia sudah kayak panik lalu dia shutdown gitu ya, dia akan cancel semua plan dia hari itu, dan dia akan pulang, dan dia akan makan satu pack Oreo itu dengan teh, jadi biscuit and tea gitu ya. Dan dia waktu di salah satu sesi itu dia sempat nangis. Dia bilang, kenapa kok aku sudah hampir hidup 6 dekade, 6 decades, tapi saya masih tea biscuiting my life. Saya masih menyelesaikan masalah saya, menutup masalah saya dengan teh dan biskuit gitu ya. Alasannya adalah, jadi dengan pasien ini ya, waktu dia masih kecil, sekitar umur 7 atau 8, orang tua dia, long story short, sangat abusive, dan orang tuanya sering tengkar satu sama lain. Dia selalu diignore dan jarang ada makanan di rumah. Jadi setiap kali dia lapar dan misalnya dia merasa tidak aman, dia akan mengunci dirinya di kamar. Dia akan curi Oreo itu dari dapur, lalu dia akan bikin teh, lalu dia akan semalaman nonton kartun, dan dia akan makan Oreo itu dan teh itu. Oreo dan tea and biscuit ini itu adalah seperti pelukan yang dia butuhkan di saat itu. Itu bagaimana cara dia menenangkan diri. Dan inilah yang saya maksud. Jadi the age that you enter trauma, untuk dia unfortunately itu sekitar umur 7, 8, 9 tahun. Jadi dia seumur hidup, karena dia tidak sadar dia berfungsi di dalam kereta trauma ini. Jadi selamanya dia seumur hidup ada masalah apapun, dan itu ya the snowballing. Jadi misalnya dia itu kan mulai dari orang tuanya abusive ya. Nanti misalnya temannya bully dia pun pulang juga seperti itu. Nanti dia part-time job, lalu dia tidak punya uang, lalu dia stres di kerjaan, dia pulang akan Oreo dan biskuit, Oreo dan teh. Lalu dia nanti misalnya go on dates, lalu datesnya tidak lancar, dia akan pulang dan dia selalu akan tea and biscuit. Jadi itulah yang saya maksud, dimana kayak dia benar-benar tidak sadar apa dari tea and biscuit ini yang dia pertahankan. Karena dia tidak makan tea and biscuit untuk tea and biscuit ini sendiri. Dia makan tea and biscuit ini sebagai jembatan untuk menenangkan diri sendiri. Jadi dia tidak lagi makan Oreo karena dia suka rasanya Oreo. Dia makan Oreo karena Oreo ini dia asosiasikan, Oreo ini jembatan ke merasa tenang.
Tanpa Oreo, dia tidak bisa merasa tenang. Karena dari kecil, dia belum belajar bagaimana cara menenangkan diri sendiri. Again, Kusut Podcast Season 1. Dia belum belajar bagaimana orang tua menenangkan diri mereka. Bagaimana orang tua menenangkan anak-anak mereka, which is pasien ini. Bagaimana orang tua berbicara ke mereka. Dan eventually, skill-skill ini yang dia seharusnya bisa bawa ke adulthood, yaitu sebagai orang dewasa. Tapi dia tidak punya skill semua ini. Yang dia tahu pokoknya kalau dia makan Oreo dan minum teh, dia merasa aman dan tenang. Jadi disitulah kita memproses semua ini, luka-luka yang dia punya ini. Lalu akhirnya dia bisa keluar, dan akhirnya dia bisa keluar dari kereta trauma ini yang stuck di umur 7-9 tahun, dan dia bisa lebih berfungsi sebagai orang umur 58 tahun. Itu hanya satu dari banyak contoh ya. Saya harap itu lumayan jelas ya. I'm sure pasti banyak pertanyaan kayak, tapi gimana kok gini, tapi gimana kok gini. Dan I wish I could answer them all through the screen. Tapi that's the best and the most generic that I can explain. Lastly, saya akan tutup pertanyaan ini dengan sebuah solusi. Solusi ini tuh bukan hanya untuk pertanyaan ini, tetapi untuk hampir semua masalah di hidup. Kalau misalnya kita mau keluar dari trauma atau apapun masalah itu di hidup ya, kita perlu asah skill atau asah kemampuan di mana kita bisa duduk dalam ketidaknyamanan. Sit down with your discomfort. Contoh kembali ke pasien saya itu tadi ya. Dia harus belajar di mana kayak kalau misalnya dia ada orang teriak atau ada orang yang menaikkan suara mereka waktu mereka bicara di sekitar dia harus bisa duduk dengan discomfort itu, dimana dia nggak langsung cancel semua plan, dia nggak langsung pergi supermarket untuk beli Oreo dan minum teh. Dia harus bisa duduk di situ dan dia bilang, oke, aku nggak nyaman, ini semua karena ini. Itu kenapa saya merasa saya tidak aman, itu kenapa saya merasa saya harus cancel semuanya, tapi saya mau belajar untuk tidak avoid semua ini. Jadi dimana kak dia harus belajar dengan duduk dengan ketidaknyamanan itu. Dan kita selalu bilang di therapy, kalau ini dimana kita dan ini dimana kita mau end up, kita harus ada yang namanya stretch zone. Dimana kita terus stretch comfort zone itu pelan-pelan gitu ya. Karena kalau misalnya kita stretch terlalu cepat, maka elastiknya akan patah. Dan itu sebenarnya ada di buku ini. Jadi kalau misalnya kalian punya buku ini Why Has Nobody Told Me This Before by Dr. Julia Smith. Jadi dia adalah a clinical psychologist di UK, sangat terkenal worldwide. I'm sure kalian tahu dia di Instagram. Ini yang saya maksud. Jadi kalau misalnya kita tadi lihat ya, jadi ini comfort zone kita, ini panic zone kita, gimana kita mau capai ini, tapi kita selalu panik kalau misalnya kita kesini. Jadi inilah di tengah-tengah inilah yang namanya kita sebut stretch zone. Jadi kita dari sini ke sini kita perlu kayak selalu stretch pelan-pelan supaya kita tidak panik, tapi juga kita tidak stay di comfort zone kita. So page 165 kalau kalian punya buku ini. So, anyway, jadi itulah yang saya maksud dengan sitting down with discomfort. Karena kalau bagaimanapun, kalau selamanya kita tidak pernah punya kemampuan atau asah kemampuan itu untuk duduk dengan ketidaknyamanan, kita tidak akan pernah bisa keluar dari trauma itu. Karena bagaimanapun, sekonyol statement ini terdengar, trauma itu sangat nyaman untuk kita. Karena kalau kita sudah tumbuh dengan sesuatu untuk bertahun-tahun, apapun itu, kalau kalian sudah tumbuh dengan sesuatu bertahun-tahun, maka sesuatu itu, meskipun itu tidak sehat, akan menjadi sangat nyaman untuk kita, termasuk trauma ini. Jadi untuk dia lebih mudah kalau misalnya dia apapun itu yang menakutkan dia, cancel semuanya, pulang, makan biskuit. Daripada dia untuk stay di sana, dia kayak keringat dingin, lalu dia anxious, lalu dia mungkin butuh minta bantuan atau apapun itu akan jauh lebih susah. Dan itu yang saya juga selalu ingin tekankan ke semua orang, bahwa processing apapun trauma itu dan apapun luka-luka dalam yang kalian sudah bawa bertahun-tahun itu tidak akan pernah mudah. Saya terlalu sering melihat orang lebih baik hidup terpenjara tapi tidak pernah bebas tapi nyaman, daripada bekerja agar mereka bebas dan mereka jauh lebih bahagia hidupnya, dan hidup jauh lebih sehat, lebih bahagia, dan kualitas hidup jauh lebih tinggi. Jadi itu final piece yang saya mau bilang tentang ini.
sitting down with your discomfort. Right, jadi yang Max bilang, jadi Max itu yang bilang dimana apa yang saya initially bilang tidak ada hidup di dunia ini itu yang tanpa trauma sama sekali. Dia bilang juga masa kecil dia itu sebenarnya sangat bahagia, dia tidak pernah hampir meninggal atau dia tidak pernah hampir dibunuh atau dilecehkan atau apapun itu. Cenderung masa kecil dia oke, tapi dia menjelaskan tentang semua yang terjadi sama dia, tentang apa yang dia lihat dari mamanya dan papanya, dan apa yang mamanya lakukan ke dia, dimana kayak yang mamanya ceritakan ke dia tentang pernikahan mereka berdua, dan dimana kayak anak ini traumatized dan bagaimana itu mengefek ke Max sendiri. Dan dia bilang dimana kayak sampai hari ini semua hal ini itu mempengaruhi style pacaran dia dan style dia melihat hubungan romantis gitu. Mungkin yang saya bilang tentang snowballing ya dari poin saya sebelumnya adalah yang paling penting dari traumatic event atau event-event yang sangat menyakitkan dan merubah hidup kita itu adalah snowballingnya. Karena sebenarnya tidak terlalu penting apa yang memulai sesuatu, tapi apa yang sesuatu ini membuahkan dengan waktu. Dan itu again sekali lagi saya sebutkan dengan snowballing ini. Saya juga mau bilang dari George. Jadi George ini yang kedua dimana dia bilang tidak ada hidup yang kata-kata trauma itu terlalu sering dipakai, dan itu sangat overused di dunia zaman sekarang. Dan sebenarnya ini hanya menunjukkan kayaknya saya kurang aktif online di social media, dan sebenarnya saya sering tanya dengan beberapa teman saya yang bukan practitioners dan juga mungkin lebih aktif di social media dan online ya. Mereka bilang iya, jadi ada banyak kata-kata yang dulu tidak pernah dipakai, salah satunya seperti trauma, traumatizing, and stuff like that, itu di zaman sekarang sering sekali dipakai. Jadi seperti gaslighting, narcissistic, traumatic, itu kata-kata yang sekarang almost overused gitu, sedikit-sedikit trauma gitu. So in a way, again, I would say saya bisa mengerti dua sisi pandang ini, dan saya tidak merasa dua sisi pandang ini menyerang satu sama lain. Mungkin yang saya bisa highlight adalah dengan poin ini saya juga tidak berusaha memberi konklusi atau memberi jawaban. Saya di sini hanya mengundang kita semua untuk mungkin lebih berpikir lebih kritis lagi, lebih dalam lagi. Apakah yang disebut trauma itu hanya jika sesuatu yang besar dan ekstrim terjadi, lalu hidup itu selamanya berubah? Atau trauma itu juga bisa dari hal kejadian-kejadian kecil yang membesar dengan waktu dan tanpa kita semua sadari, lalu begitu itu sudah besar, kita cenderung tidak mengerti mengapa dan bagaimana trauma ini ada di sini gitu. Tidak semua pasien saya yang let's say alkoholik atau pecandu sesuatu, atau dia sekarang benar-benar traumatized gitu ya. Kalau misalnya kita tanya, wow, apa traumatic event yang terjadi sama dia? Tidak selalu jawabannya itu kayak a huge event, kayak mungkin pelecehan seksual atau mungkin dibuang orang tua. Tidak selalu, lebih cenderung banyak kejadian itu adalah di mana mereka banyak kejadian kecil-kecil yang menyakitkan, dan again snowballing itu menjadi besar, dan sebelum mereka tahu itu sudah melumpuhkan mereka tanpa mereka sadari. Saya punya pasien, ayahnya bekerja terus, kalau pulang sering marah. Kadang kalau dia marah mungkin dia sering membentak semua orang. Jadi dia sering takut. Lalu kalau misalnya dia ke sekolah, dia sudah tegang karena dari rumah kondisi rumah sudah menegangkan. Dia ke sekolah, kalau guru di sekolah itu guru laki-laki dan dia menunjuk murid pasien saya ini, dia cenderung ada ketakutan, dia langsung kayak gemetar gitu, atau dia kadang tiba-tiba kayak berusaha menghindari gitu. Dan banyak murid-murid lainnya akhirnya sering notice ini, dan gurunya pun juga unfortunately, dan mereka malah bully pasien saya ini, gimana kayak apaan sih, cemen lu, dan atau mereka make fun of him. Jadi dia benar-benar dibully di sekolah. Dia bilang dia harusnya pakai rok lah, dia dilemparin kayak dress, habis itu dia again dibully tanpa teman. Guru-gurunya pun merasa apaan sih kalau kok laki kok kayak gini.
laki kok nggak jantan sama sekali dan lain-lain. Lalu akhirnya waktu dia sudah dewasa dan dia akhirnya cukup umur untuk minum alkohol, dia akhirnya baru sadar kayak, wow, waktu saya minum alkohol, saya merasa bebas, saya merasa dunia ini sangat lucu, saya merasa dunia ini jauh lebih tidak menakutkan, dan juga saya bisa tidur dengan nyenyak setiap malam. Jadi in a way, akhirnya disitulah unfortunately siklus minum alkohol dan menjadi pecandu itulah yang terjadi akhirnya. Kalau dibilang kan, well, banyak anak kecil diteriakin orang tuanya, banyak anak kecil mungkin sering dicemoh atau dibully sama teman lain, you know, in a way kayak no big deal, kayak that's not a trauma if you will, kayak dibandingin orang yang kehilangan orang tua atau orang yang dibuang orang tuanya atau banyak hal traumatik lainnya, apalah ini. Tapi exactly tak, dimana kayak kalau misalnya apa yang terjadi sama dia ini tidak di acknowledge, apakah itu bukan trauma, apakah itu berarti mereka membesar-besarkan masalah di kepala mereka? Betul, trauma itu adalah hal kejadian-kejadian hidup yang sangat menyakitkan, cenderung ekstrim, di mana dia bisa mengancam hidup kita. Jadi kayak masalah hidup atau mati gitu. Tapi menurut saya yang saya lihat adalah bukan berarti sesuatu itu tidak terjadi secara ekstrim, secara langsung. Bukan berarti itu tidak bisa menjadi potensi untuk itu berubah menjadi trauma yang besar gitu di kedepan harinya. Ada satu Harvard psychiatrist, dia bilang ini in a recent podcast video. Traumas can even be less extreme than that. You could have highly stressful events in which maybe even though your physical life isn't threatened, maybe all your money is threatened. The stock market crashes and you lose everything. And you now think, I'm worthless. I'm penniless. I'm losing my status in society. I'm going to have to live a very different life. I've just disappointed everybody who depends on me. That could be a trauma, even though by definition, because it doesn't threaten your life, it's not technically considered a trauma. So for those people that So in a way, saya rasa itulah poin saya, dimana kayak oke, ya saya mengerti, dimana kita punya clinical diagnosis for trauma, kita punya clinical diagnosis for post-traumatic stress disorder atau PTSD, kita juga punya clinical diagnosis for CPTSD, complex post-traumatic stress disorder, tapi bukan berarti semua hal di hidup itu sebagai manusia bisa kita secara rapi hanya masukkan ke box-box ini, ke label-label ini. Banyak hal di dunia ini untuk kehidupan manusia yang sangat bernuansa, sangat kompleks, dan butuh individual care. Bukan berarti jika apa yang kita lihat di depan kita dan itu sangat traumatik, tapi itu tidak bisa masuk satu dari 4 kategori ini, berarti orang ini tidak traumatized sama sekali, berarti masalah dia sama sekali tidak life-changing, if you will, atau tidak serious enough, if you will. But also with that being said, saya sekarang mulai mengerti again banyak dari orang-orang sekitar saya yang lebih aktif on social media, TikTokers atau kayak even anyone online, mereka sering bilang sedikit-sedikit mereka mendeskripsikan sesuatu narcissistic, gaslighting, traumatizing. Dengan itu dipakai secara gampangnya, kita akan hanya menyakiti definisi aslinya sendiri. I hope that's clear. Saya merasa 3 video yang saya tunjukkan sekarang ini sama sekali tidak menyerang satu sama lain. Semuanya ini all in an agreement and in harmony. Mereka hanya mengatakan batasannya, dan mereka hanya mengatakan imbangnya saja, dimana kita harus menemukan happy middle itu. So that's all for now. Video ini sangat panjang, jadi saya akan bagi semua videos ini per satu question. Jadi ini adalah first question. Kalau kalian mau lihat jawabannya untuk pertanyaan lainnya, stay tuned for the next video. Thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye.